Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru SDN 2 Sarabahu yang mana pada hari ini bisa hadir di acara desiminasi budaya positif di SDN 2 Sarabahu Kecamatan Badan. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara desiminasi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Kepala untuk memberikan sedikit sambutan dalam acara desiminasi kali ini. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta calon guru penggerak, serta tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Betty sebagai CGP. Mudah-mudahan dengan adanya CGP di sekolah kami ini akan membawa rekan-rekan guru yang lain, ini akan bisa mengikuti dan akan bisa menjadikan SD kita ini akan menjadi lebih maju lagi. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya di akhir zaman akan mendapat syafaat amin ya rabbal alamin. Kami selaku kepala sekolah SDN 2 Sarabahu sangat mendukung dengan adanya program CGP, yaitu adanya diseminasi budaya positif. Ini sangat baik sekali karena budaya positif ini perlu dimiliki oleh anak didik kita semuanya, karena dengan budaya positif ini bisa meningkatkan karakter anak menjadi baik, sikap juga akan menjadi baik dan mendisiplinkan anak sehingga anak kedepannya akan bisa disiplin dengan baik dan berperilaku baik. Sekali lagi saya mendukung dengan adanya diseminasi ya budaya positif. Mudah-mudahan di sekolah kami ini semua bisa diterapkan kepada anak didik sehingga anak didik kita ini akan berperilaku yang baik dan bisa melaksanakan budaya yang baik pula. Itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya mangga silakan kepada Ibu Betty untuk memaparkan diseminasi budaya positif selanjutnya, sehingga teman-teman kita ini, teman-teman guru akan bisa menerima apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Betty. Sekian saja, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Mudah-mudahan rekan-rekan guru SDN 2 Sarabahu hatinya tergerak ikut mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini bisa ditularkan kepada rekan-rekan saya di SDN 2 Sarabahu. Sebelum memulai acara desiminasi ini, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya hanya menularkan
ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Untuk pertamanya coba ada pertanyaan tematik. Ini dijawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Iya. Siap Ibu. Ya. Berarti jawaban yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, jawabannya setuju. Untuk pertanyaan pematik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas MC-nya. Pertama. Ya, kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya berarti tadi Bapak Ibu guru di SDN Sarabo itu pintar-pintar, hebat-hebat, jawabannya betul semua. Nomor 1 jawabannya setuju, nomor 2 jawabannya setuju, dan nomor 3 jawabannya setuju. Selanjutnya topik dari kuesiominasi hari ini yaitu yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini berhubung azan, jadi break sebentar dulu ya, kita tunggu azan dulu karena kebetulan acaranya ini ada waktunya siang. Pemaparan yang pertama ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
kita mencoba mempraktikkan, coba Bapak Ibu dengan rekannya, misalkan Bapak sebagai yang A dan Ibu Mai sebagai yang B. Nah, bayangkan satu hal, benda yang sangat berharga untuk Anda. Benda itu diletakkan di tangan dan genggam benda itu dengan segala daya, seerat-eratnya. Buatlah kepalan, jadi tangannya coba kita kepal. Nah, teman Anda itu yang B, teman yang di samping, akan mencoba membuka sekuat tenaga kepalan itu untuk meminta Anda segera memberikan benda tersebut. Jadi bendanya dikepal, kemudian ada teman Anda yang meminta benda yang di dalam kepalanya itu. Nah, teman Andanya itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu dan menyuap apa saja agar Anda itu membuka kepalan dan menunjukkan benda. Sudah bisa dibayangkan? Bapak Ibu sudah bisa dibayangkan Anda memegang benda yang sangat berharga, kemudian ada teman Anda yang meminta membuka kepalanya, membuka kepalan tangan Anda dengan cara membujuk, merayu dan menyuap. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda mau membuka kepalanya atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Mai, gimana Ibu Mai pendapat dari Ibu Mai? Apakah tangannya Ibu Mai mau dibuka atau tidak? Nggak mau dulu. Nggak mau. Ya. Pak Yoyo, gimana Pak Yoyo? Rayu. Mana biro deh? Iya. Kepalanya Pak Yoyo mau menunjukkan ke temannya itu tuh, mau menunjukkan enggak kepalan benda yang ada di tangan Bapak itu? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Kenapa? Ya kalau berayu kan bisa saja nanti terbuka. Luluh jadi Iya. Karena rayuan, jadi Pak Yoyo itu mau membuka kepalan tangannya dan menunjukkan benda yang ada di tangannya. Kalau Ibu Rom, bagaimana? Kalau saya kan juga akan berikan dibuka. Pak Iwan? Sama seperti itu tidak mau dibuka. Karena kalau menurut pendapat saya ini karena ada yang teman yang meminta, jadi saya untuk merayu agar dia menggambar objek itu membuka tangannya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Jadi di sini ada dua jawaban. Ada yang tetap dengan kekeh pendiriannya tidak mau membuka, dan ada yang membuka karena teman meminta dengan cara merayu, jadi mau membuka. Coba kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya seseorang akan membuka atau menutup kepalanya, dan seseorang akan selalu berusaha untuk membuka kepala tangan orang lain. Nah, semua itu tergantung dari kekuatan kontrol kita yang miliki. Bagaimana kita dapat menyerahkan benda tersebut? Nah, jika kita rela menyerahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga untuk kita, nah, dan bermanfaat untuk orang lain, ataupun merayu orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dalam peristiwa ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap orang itu memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu peristiwa. Nah, kita akan membuka kepalan tangan kita apabila ada sesuatu perubahan dan saran yang baik untuk kepentingan bersama dalam pendidikan. Karena kita harus terbuka dan akan kritik dan saran yang membangun dan saling berkolaborasi. Jadi intinya itu apabila potensi yang kita miliki di sekolah ini, apabila ada yang memberi kritik atau memberi saran, saling berkolaborasi, itu kita
harus terbuka, harus mau menerimanya. Begitu Bapak Ibu, jawabannya apakah bisa diterima? Ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk sekarang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, misalkan kita mencoba merubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan, tetapi perilaku itu memiliki tujuan, ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pendapat ini kita, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain yang mengontrol kita. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Begitupun pula kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain kan punya pendirian sendiri. Yang memiliki kontrol orang lain kan orang tersebut, bukan kita. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, apabila kita membujuk seseorang tapi gagal, kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Misalkan dengan cara merayu kita gagal, kita coba dengan cara yang lainnya lagi, berkolaborasi. Dengan cara apa ya supaya kita itu tidak gagal. Terus model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya bahwa kita itu harus menang dan menang. Di sini disiplin menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu ada perilaku disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Makna disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita berperilaku disiplin itu untuk mengontrol diri kita sendiri. Misalkan kita dalam pekerjaan kita harus disiplin waktu, kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Bukan karena masuk jam sekian kita harus berangkat sekian, bukan karena omongan atau ituan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri yang mengontrol. Bagaimana pola pikir kita itu berubah. Saya mau mendisiplinkan sendiri. Mulai sekarang saya berubah, misalkan dalam segi waktu akan berangkat tepat waktu. Jadi yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang pertama, perilaku yang kita kerjakan itu untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada perilaku manusia yang berdasarkan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Contohnya dalam kasus siswa untuk menghindari hukuman karena
dia itu tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. Jadi setiap hari Senin siswa memakai atribut sekolah yang lengkap itu karena menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan-imbalan itu dalam artian mendapatkan penghargaan dari guru. Nah, motivasi ini itu dari motivasi ekstrinsik, bukan dari kesadaran diri siswanya, tapi karena untuk menghindari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan. Selanjutnya motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri ini yang tumbuh di dalam dirinya sendiri atau yang tumbuh di dalam siswa. Ini biasa ini nilai-nilai kebajikan universal ini untuk siswa tersebut itu menyadari atau bertanggung jawab dari keyakinan kelas yang sudah dibuat atau sudah ada di kelasnya masing-masing. Selanjutnya posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum. Penghukum itu misalkan kita sebagai guru apabila ada murid yang berbuat kesalahan, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Oh, Revan kamu salah. Jadi Revan ibu hukum lari keliling lapangan ya, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kita meyakinkan murid dengan mendekati, mengajak ngobrol bahwasanya kamu itu salah, kamu itu harusnya begini. Nah, yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman. Kita ajak murid kita itu berdiskusi. Jadi anggaplah murid itu sebagai teman, dan kita juga mengatakan ke murid, anggap saja ibu ini sebagai teman. Coba ceritakan kenapa kejadian itu bisa terjadi. Jadi kita berdiskusi dengan teman. Yang keempat itu posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai pemantau. Itu kita memantau murid. Yang kelima ini sebagai manajer. Nah, diharapkan pendidik ini kita sebagai manajer. Bapak Ibu di sini biasanya posisi kontrolnya itu yang sering kita hadapi itu sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Bapak Iwan sebagai apa, Pak Iwan? Posisi kontrol yang sudah dirasakan oleh Pak Iwan selama menjadi guru di SDN Dasar Rabau itu. Saya sih sebagai teman, karena masih keseringan sama murid-murid kelas 2, jadi kan sebagai adik teman kan. Terima kasih. Ya, tidak menghukum. Pak Yoyo. Bisa menghukum, bisa tergantung anaknya. Bisa menghukum, bisa membuat rasa bersalah, juga bisa berkemenang. Tergantung anaknya. Terima kasih Pak Yoyo. Ya. Kalau menurut saya sebagai guru kelas 6 di 5 posisi kontrol ini itu 5-5-nya itu kita harus bisa, dalam artian sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, dan juga manajer. Karena karakteristik dari anak kelas 6 yang usianya itu rata-rata 12 tahun atau 12 tahun ke atas, ini kan masuk ke fase dari anak-anak yang menuju remaja. Jadi tidak bisa disamakan dengan siswa kelas rendah, misalnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Jadi kelima-limanya ini harus kita kuasai sebagai seorang guru. Contoh misalnya di poin 1 sebagai penghukum, kita lihat dulu siswa itu melakukan kesalahan misalnya indisipliner, atau misalnya ketika pembelajaran di kelas siswa tersebut
cenderung menyebabkan situasi di dalam kelas itu ketika sedang KBM ya tidak kondusif. Nah, maka kita wajib di poin pertama itu sebagai penghukum. Ya, tapi hukumannya ini bukan hukuman fisik ya, tapi lebih ke membuat rasa bersalah. Nanti saling berkaitan dari poin 1, 2. Nah, nanti tindak lanjutnya nanti kita bisa merangkul sebagai teman. Jadi dipanggil tuh siswa yang melakukan kesalahan itu, panggil, lalu kita tanya kenapa sih di kelas itu tidak mau belajar atau selalu berbuat onar misalnya, atau selalu sering membuat gaduh. Dan di kelas juga kita harus selalu memantau kondisi kelas. Kalau misalnya ada salah satu siswa yang membuat kondisi kelas itu tidak kondusif, maka wajib kita tegur sebelum masuk ke poin pertama kembali lagi ya. Dan juga yang kelima, sebagai manajer tentunya kita sebagai guru harus bisa memanajemen kelas itu supaya kondisi belajarnya itu kondusif dan juga anak itu bisa konsen dalam belajar. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur strategi dan media yang cocok gitu ya untuk diterapkan di kelas, terutama di kelas 6. Mungkin seperti itu menurut saya. Mangga yang lain. Ada yang mau memberikan refleksinya? Apa sudah disapu bersih oleh Bapak Afiat? Oh, sudah disapu bersih ya. Iya, terima kasih Pak Afiat atas refleksinya. Nah, tadi saya dan rekan-rekan itu sudah menjelaskan tentang disiplin. Ada yang mau merefleksikan apa itu disiplin? Maka barangkali Bapak. Amin. Ini disiplin sangat perlu sekali buat anak-anak, karena disiplin ini adalah kebiasaan yang sesuai dengan aturan apa yang diterapkan di sekolah. Misalnya jam 7 masuk, ya jam 7 anak-anak masuk. Nah, ini adalah suatu sikap disiplin, penanaman disiplin kepada anak, yaitu kita sekolah ini membuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua siswa. Nah, itu namanya aturan disiplin, sehingga anak melaksanakannya dengan baik. Ini berarti anak telah melakukan disiplin dirinya bagi dirinya sendiri dan teman-temannya. Itu menurut saya. Barangkali teman bisa menambahkan enggak? Terima kasih Bapak Kepala. Maka barangkali ada yang mau merefleksikan, Pak Amir atau Ibu Mai? Pak Amir? Oh, ya. Sudah. Disiplin adalah merupakan dari pelaksanaan aturan yang sudah dibikin di suatu tempat. Anak bisa dikatakan disiplin apabila anak tersebut melaksanakan aturan-aturan yang telah diberikan. Begitu juga guru bisa dikatakan disiplin kalau guru sudah melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan mungkin dari atasan kita. Maka untuk itu yang perlu kita tekankan adalah kesadaran kita untuk melakukan disiplin. Yang paling susah adalah kesadaran. Karena kesadaran itu bisa dibangun oleh masing-masing diri orang tersebut. Tidak bisa kesadaran dipengaruhi orang lain. Bahkan kalau kita mempengaruhi kesadaran orang lain, bahkan mereka bisa merasa digurui, bisa merasa dinampakkan dari kita, mungkin diledakkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita punya rasa kesadaran sendiri untuk disiplin, itu alangkah yang terbuka di sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Amir. Ada yang mau merefleksikan lagi makna disiplin? Ya,
benar sekali apa yang direfleksikan oleh Bapak Kepala dan Bapak Amir bahwa disiplin itu tumbuh dari kesadaran dirinya masing-masing ya Pak ya, bukan karena ada dorongan atau disuruh ini harus turun, karena tumbuh, disiplin itu tumbuh dari dirinya masing-masing. Nah, makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya teori yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, seperti setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intinya akan sehingga menggerakkan motivasi ini menurut teori Gosen pada tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu nilai kebajikan mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu untuk mencerminkan profil pelajar Pancasila ya Pak. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada teori motivasi eksternal, teori motivasi internal, ada dua. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini motivasi eksternal, termasuk motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti ini motivasi dari luar, dari eksternal, karena mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi melakukan suatu perilaku itu karena dorongan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini dari motivasi internal, untuk mencapai tujuan disiplin itu dari kesadaran diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya berperilaku disiplin, saya itu akan menjadi apa? Itu termasuk motivasi internal. Yang kedua, itu dihukum oleh penghargaan. Nah, menurut Alfikon, ini berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan suatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, atau meminta dan membujuk. Dorongan eksternal akan ada ketergantungannya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kita memberikan penghargaan
penghargaan, memberikan reward atau memberikan hadiah kepada murid itu ada dampaknya. Dampaknya itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua itu penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima penghargaan merusak hubungan. Jadi pemberian penghargaan itu ada dampaknya kepada murid, ada dampak jangka panjang dan ada juga dampak jangka pendek. Nah, dihukum oleh penghargaan ini dapat menurunkan kualitas. Dapat menurunkan kualitas ini misalkan murid itu mendapat hadiah dari perlombaan misalkan lari, dapatkan penghargaan. Nah, karena dia itu merasa saya itu menjadi juara, jadi menurunkan kualitas murid untuk jangka panjangnya. Jadi untuk kedepannya, oh saya waktu kemarin itu juara, oh pasti tahun depan juga saya juara. Jadi dapat menurunkan kualitas anak. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak itu tidak ada kreativitasnya. Misalkan dalam perlombaan anak tersebut mendapatkan penghargaan karena dia merasa menjadi juara, mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Jadi anak itu kreativitasnya itu tidak berkembang. Karena jadi bahasanya mentang-mentang saya ini juara, oh nanti tahun depan juga saya pasti juara lagi. Itu makanya dalam teori ini itu penghargaan itu dilarang. Dan yang ketiga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ada suatu tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada suatu murid yang datang terlambat ke sekolah, kemudian murid tersebut mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Ibu Mai ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat ya. Menurut saya sih kedua-duanya. Kedua-duanya. Satu aja Pak. Ada sendiri konsekuensi menurut saya. Ada konsekuensi, ada hukuman. Ya. Coba kita lihat jawabannya. Teng 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 teng. Ya, jawabannya adalah hukuman. Karena hukuman itu dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahannya apa? Dia datang terlambat ke sekolah. Jadi mendapatkan hukuman mencatat 100 kali pada buku ya. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Ibu Mai apa Bu Mai? Hukuman. Hukuman. Ya, coba kita lihat jawabannya. Teng teng teng. Ya, ya. Tepuk tangan buat semuanya hebat, betul semua. Waktu pertanyaan yang pertama itu ada yang masih jawab konsekuensi dan ada yang hukuman. Tapi untuk pertanyaan yang kedua betul semua, hukuman semua. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Apa Pak Yoyo? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan nomor 3, murid
Masker. Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Konsekuensi. Kita coba. Hukuman. Ada aturan begitu. Ada hukuman. Ya. Yang satu juga Pak. Nggak ada. Coba kita lihat. Kalau misalnya sudah tertulis itu ada aturan terlambat harus disuruh mencatat. Nah, konsekuensinya bisa ada nulis, harus misal. Jadi dua-duanya bisa. Itu sih langsung nanti. Itu kan menurut posisi kontrol yang tadi saya jelaskan itu ya. Pak. Jadi sewaktu-waktu ketika itu dijawab. Ya. Boleh iya, ini kan sudah. Coba kita lihat jawaban nomor 3. Hukuman. Satu, dua, tiga. Hukuman. Iya, hukuman. Ya betul. Karena itu dilakukan dengan sistem tiba-tiba waktu itu juga. Iya betul Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo atas informasinya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi coba jawabannya. Coba kita lihat. Iya betul, konsekuensi. Karena dia itu melakukan kesalahan mencoret-coret, jadi menggantikan kertas sudah konsekuensinya karena dia itu berbuat salah, jadi menanggung konsekuensinya. Pertanyaan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi hukuman membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu. Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Konsekuensi karena tindakan yang dilakukannya itu ya menumpahkan air. Iya. Jadi konsekuensinya kalau hukumannya karena dia itu sengaja terlambat datang ke sekolah ya. Terus yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Nah, ini apa? Hukuman. Iya. Coba kita lihat jawabannya. Hukuman. Ya, pinter, hukuman. Jadi karena dia itu melanggar aturan ya Pak ya, melanggar aturan, jadi dia itu menerima hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini Pak? Hukuman. Hukuman. Ya, kita coba lihat lagi. Konsekuensi. Iya, salah satu. Siapa yang betul semua tadi? Salah satu. Ya, gimana Pak? Saya memakan makanan yang disiapkan di meja. Apakah ini konsekuensi atau imbalan? Ini bukan konsekuensi atau imbalan, tapi ini bentuk Pak. Bentuk menghormati. Masa iya kita di sini berdiskusi diam saja, tidak dikasih makanan atau tidak dikasih minuman? Ini bukan hukuman atau konsekuensi ya Pak ya? Iya. Kalau yang pertama itu konsekuensi Pak. Karena sudah tahu aturan sekolah, datang terlambat kamu konsekuensinya nanti dapat hukuman. Iya. Ya, aturannya sudah ada aturannya. Lari mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit untuk pelajaran. Konsekuensi siswanya Bu. Konsekuensi karena dia itu terlambat pelajaran PJOK. Kalau yang hukuman itu kan karena dia itu melanggar aturan. Melanggar aturan, sedangkan untuk pelajaran PJOK sendiri kan personal guru mata pelajarannya bukan melanggar peraturan sekolah. Internal. Iya, motivasi internal bukan eksternal jadi. Iya, bisa universal, bersifat universal. Iya, karena Konsekuensi ya itu. konsekuensi dari
Iya, betul Pak. Terima kasih Bapak. Bisa dipahami Ibu Rum? Bisa dipahami? Oh iya, terima kasih Ibu Rum. Nah, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti yang tadi itu Bu ya, hukumannya kita harus lari-lari karena melanggar aturan. Nah, konsekuensi itu harus dilakukan karena kita berbuat salah, seperti kita menumpahkan air di meja, kertasnya basah. Jadi konsekuensi yang kita ambil harus menggantikan kertasnya, ya Bu ya. Terus iya itu tuh konsekuensinya apa? Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu bisa membuatkan anak sakit fisik atau hati. Ada anak yang setelah dihukum itu merasa sakit hati. Saya habis dihukum lari-lari mengelilingi lapangan 10 kali. Jadi konsekuensi itu sakit hatinya bisa jangka panjang. Jadi masih diingat aja, oh iya waktu saya SD saya dihukum membersihkan WC. Jadi hukuman itu dapat membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi mungkin pas saat itu juga paling anak menggerutu dalam hatinya aja, saya disuruh ganti kertas yang basah. Kalau hukuman itu konsekuensinya sakit hatinya jangka panjang, jadi bisa diingat-ingat berulang-ulang. Oh iya, waktu saya SD saya diberi hukuman berjemur di tiang bendera waktu upacara. Nah, yang ketiga, dari hukuman itu anak jadinya membenci kedisiplinan. Karena saya mendapatkan hukuman, ya sudahlah, saya langgar saja lagi gitu. Peraturannya misalkan berangkat terlambat lagi, oh udahlah, besok saya berangkat terlambat lagi. Hukumannya lari-lari ini kok. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Anak jadi lebih menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, karena hukuman itu harus dilakukan, harus mengelilingi lapangan contohnya. Sedangkan konsekuensi itu bukan paksaan, melainkan stimulus tanggapan. Iya Pak. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Iya. Kalau konsekuensi berarti dari kesadaran sendiri. Kalau hukuman itu karena tuntutan karena dia itu salah, jadi harus dilakukan. Hukuman itu anak belajar marah, rasa bersalah. Jadi dampak dari anak tersebut diberikan hukuman itu, jadi anak itu marah, emosi ya, merasa bersalah karena dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Karena anak tersebut dihukum bisa menjadi bahan bully teman-temannya, jadi diejek, oh iya kamu tadi habis hukum ya. Jadi akibat atau efek sampingnya dari memberikan hukuman ke murid itu, anak merasa emosi, marah, bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi itu sementara pas saat itu juga, pas kesalahannya. Nah, di sini ada kutipan menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas
dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ada yang mau merefleksikan kutipan dari Ki Hajar Dewantara? Mangga Bapak. Pak Yoyo. Jadi merdeka belajar, merdeka itu tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita itu harus pandai-pandai memerintah atau mengontrol emosi diri kita sendiri. Bukan hanya kita itu memerintah orang lain, tapi kita juga harus cakap untuk mengontrol atau memerintah diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu, Pak. Nah, di sini juga ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi ada beberapa hal ini: memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid, dan memberi pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses. Untuk materi selanjutnya itu restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah mengenal restitusi, Pak Amir? Oh ya baik, saya jelaskan. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Tadi kan sudah mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ya. Nah, misalkan ini ada sesuatu yang menyakitkan, itu hukuman. Misalkan ini identitas yang gagal, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi, dan restitusinya merupakan itu pilihan. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi juga fokus pada solusi. Dan ciri-ciri restitusi yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika ada murid yang berbuat salah, kita jangan memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi kita menggunakan restitusi. Karena restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh misalnya anak lambat datang sekolah, tindakan restitusinya adalah coba apa? Kasih contoh. Ya kita sebagai guru menyontohkan. Karena yang kembali, kesianan. Nah itu restitusinya. Saya itu kembali. Coba. Pro itu. Tapi itu kan jangan kembali. Ini ada contoh restitusi, tapi ini videonya Support. Boleh support.
Oh, itu yang setuju sih sekarang nih. Kembali mengembalikan. Jadi kan hijau, senggol ini mana? No, harus bagaimana Pak Amir? Ya ibu harus bagaimana? Esok jadiannya mana? Pikir, senggol pikir. Pokok ini kalau Jaki berangkat, Keji berangkat. Ini di sini tidak support ya Bapak Ibu. Di sini saya sudah membuat contoh restitusi yang terjadi di kelas 6, tapi di laptop ini ternyata tidak support. Coba saya akan buka di laptop yang ini. Kalau bisa dibuka, Iya tidak support Pak. kurang. Laptop sama seperti Muatin ya. restitusi, contoh misalnya Di sini. sini saya sudah membuat restitusi di kelas 6. Contohnya bisa dilihat di sini. Sudah terunggah juga di upload. Barangkali mau menanggapi boleh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Subscriber. Oh, segitu. Saya percepat aja ya Pak ya. Di rumah. Senima ya berarti. Berarti senima kan sudah mulai. Kasusnya itu siswa datang terlambat ke sekolah. Ya ada kesalahan yang kedua yang kesiapan. Di sini ada siswa yang datang terlambat. Saya coba merestitusikannya. Ya, aku buat. Tadi ada Betty 08. Iya. Jadi langkah yang pertamanya itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi di sini kita tidak memberikan hukuman kepada Alea sebagai aktor yang terlambat mengelilingi lapangan basket, tapi kita merestitusi ke Alea. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kenapa setelah Langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita mengidentifikasi kesalahannya itu apa, kita memvalidasinya. Kenapa murid itu melakukan kesalahan? Kenapa murid itu terlambat datang ke sekolah? Alasannya itu apa? senima itu ya. Ini Alea ya, jadi aktornya Alea. Antara senima dengan muridi beda penanganannya. Nah, senima karena kondisi di rumah. Kembali repan, kalau berbeda. Kembali repan dulu. Angkurnya di Indonesia maupun juga saya menjelaskan bayar mau berapa 3 biji lah. Tapi bukan saya menjelaskan nanti terus Fahri dikomisi lah itu apa sih tidak kan? Iya. Nanti saya share aja link YouTube-nya ya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat itu, jadi kesalahannya itu diyakinkan. Apakah kegiatan tersebut itu salah? Coba diingat-ingat lagi. Keyakinan kelasnya apa? Apakah sudah melanggar keyakinan kelas? Jadi dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Iya.
yang terakhir ini keyakinan kelas. Setelah kita tadi membahas restitusi, langkah yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga meyakinkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mengapa tidak ada peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan dan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ya, untuk keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Ini para COVID ya, untuk kesehatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ketertiban, ya, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif itu menciptakan lingkungan yang positif. Di dalam lingkungan yang positif itu kita juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita yakini di dalam kelas, dalam peraturan sekolah. Jadi setiap kelas itu mempunyai keyakinan masing-masing. Seperti kelas 6A mempunyai keyakinan kelas sendiri, mungkin berbeda dengan keyakinan di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Nah, di sini ada 2. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah di sebelah sini atau yang sebelah sini? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kesepakatan kelas ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kelas. Yang sebelah kiri itu Yang sebelah sini aturan. keyakinan. Yang sebelah sini Ini keyakinan, ini peraturan. nah, Coba kita lihat. seperti Nah, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh satu. Ini kan maksudnya. Nah, ini berarti tanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Karena mengembalikan buku kepada tempatnya, karena tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Itu normal. Norma atau etika? Etika. 3, coba kita lihat. Tuh, Menghormati orang lain. Kita tidak boleh kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Apa disiplin? Disiplin. Komitmen. Komitmen. Komitmennya itu sebelum 15 menit sebelum dimulai itu termasuk komitmen bersama-sama. Komitmen kelasnya. iya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan itu merupakan kelas dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Silakan. Gunakan masker itu termasuk ke dalam kesehatan dan keselamatan ya. Kemarin saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 6. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk komitmen yang mereka patuhi atau menjadi tanggung jawabnya selama di kelas 6A.
kesepakatan itu saya membagikan kertas sticky note. Jadi apa saja kesepakatan kelas yang mereka inginkan untuk kelas 6A ini. Dari kelas 6A itu banyak sekali kesepakatan-kesepakatannya. Nanti kita pilih kesepakatan kelas yang menjadi tanggung jawab dari anak-anak. Terus selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kebebasan. Ini yang kelima itu bertahan hidup. Ada yang mau merefleksikan, coba Bayu, tentang kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang. Ingin disayangi oleh Semua orang. semua orang. Setiap manusia itu ingin disayangi oleh orang, apalagi dalam keluarganya. Ya, terima kasih. Ibu Rum, ingin disayang dan diterima oleh orang. Ya jelas. Ya jelas setiap orang ini pengennya jadi sayang ya, baik dari sekitar lingkungannya juga keluarga. Kebutuhan dasar itu kasih sayang. Ini kasih sayang juga penting sekali ya Bapak Ibu, yang kita ingin disayangi dari orang-orang tercinta, teman-teman dan rekan kerja. Karena kasih sayang itu Sangat penting ya Pak ya. hak kita sebagai manusia. Iya. Kalau kita lakukan nyayang, Berarti bukan manusia. Di sini ada permainan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, Pak Yoyo. Ini orang yang membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah ini penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini yang melakukannya penghukum. Ayah lakukan demi ibu dan bapak. Ini termasuk siapa yang mengatakan? Guru, penghukum, teman. Teman. Yang apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Guru. Iya, posisi kontrolnya apa? Sebagai Teman. penghukum, teman, Teman. pembuat merasa bersalah, manajer, Pemantau. pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Coba kita lihat. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum atau pembuat merasa bersalah? Bersalah. Penghukum. Nah tadi segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi dan menanyakan keyakinan. Stabilitas itu ciri-cirinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga mengatakan kepada murid, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan kesalahan murid, bukan memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya, atau memberikan konsekuensi atau penghargaan, tapi kita menstabilkan identitas kesalahannya. Yang kedua, memvalidasi tentang kegiatan kesalahan dari murid tersebut dengan kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya itu. Kenapa kamu datang terlambat, atau kenapa kamu bertengkar dengan teman. Terus bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, setelah memvalidasi kesalahannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya, atau kamu ingin menjadi apa? Kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita yang telah kita perbuat? Apakah sudah dilanggar? Nah tadi sudah dijelaskan ya, menstabilkan identitas itu langkah-langkahnya
kita skip aja validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang ke acara desiminasi ini. Sebelum acara desiminasi ini saya tutup, saya ingin merefleksikan diri saya. Dan Bapak Ibu juga yang sudah mendengarkan materi dari saya, ada 4 pertanyaan refleksi yang bisa ditulis di sticky note. Yang pertama itu, hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya yang dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi apakah kita sebagai penghukum, nomor 3, sebagai pemantau, pemberi rasa bersalah, atau sebagai manajer. Maka Bapak Ibu untuk mengisi refleksinya. Tidak disayang. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti desiminasi ini? Terus perasaannya bagaimana? Yang kedua, yang ketiganya, peran Bapak dan Ibu selama ini itu sebagai apa di sekolah? Misalkan sebagai pemhukum atau sebagai merasa bersalah, sebagai manajer. Nah, setelah sudah mengetahui ini, kedepannya itu mau menjadi apa? Misalkan dulunya Ibu Rup sebagai pembuat merasa bersalah atau penghukum. Nah, sekarang harapannya saya akan menjadi manajer gitu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang kita apa menjadi tahu tentang kejadian apa dulu bayar kali kok. Hal baru. Ya, mengetahui makna disiplin positif atau apa. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti Perasaannya ngantuk. ngantuk atau penyakit. Baik saja. Gimana? Dua, perasaan apa yang muncul selama negosiasi ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, enggak. Kalau sudah selesai, ditempel di sini aja. Iya. Berkali-kali ya, kalau Yang tadi itu mana? ini tak? Iya. Ayo nomor berapa apa Pak? Terus nomor Pak. Ini masih di biru. Nomor sampai apa? Nomor 2. Merasa senang. Apa? Tidak diterima. Tidak diterima di dalam tiga. Kali-kali saya Pusing-pusing. tidak ada di orang lain lagi. Mama tadi tapi jadi Ada yang agak kawan itu gue. Paling mana tak yang gue.
Nonton gitu, nggak tahu. Nonton Kontek. kita nonton nggak mana gitu kan? Allah Akbar, kenyang perut. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan refleksinya. Maka dibandingkan aja Bu. Bapak ya. Ini dua rumah, dua tembok. Saya akan ngomong siapa kan dulu ini. Kita juga anggota. Bisa nganggur baik. Orang dari depan, suka orang depan. Terus masuk anggur, Hah? masuk anggur. Suka. Itu yang salah. Mas, terima kasih. Bukan salahnya kurang bagus. Baik-baik saja. Sebagai teman, sebagai manajer. Ini sebagai mantu helm yang Tapi udah Pak ya. Jawabannya depan. kalau kelas 1 lu sepakatan Panas guys. Libekel. Jangan dikasih Cepat, cermat, cepat. Tapi tanaman itu. Kok bisa? Ini kan payatan mungkin. Loh, jawabannya apa? Jadi pemandangan dia. Nah, Bapak Ibu baru. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti desiminasi saya sampai akhir. Ini pada kegiatan yang terakhir kita merefleksikan diri ya. Hal baru apa saja yang saya dapatkan. Ini bermacam-macam, ini nanti sebagai acuan saya ya. Ada yang mengetahui disiplin budaya positif, mendapatkan ilmu baru, menjadi tahu tentang arti dari disiplin positif dan banyak hal-hal yang baru yang kita ingat dalam tindakan kita sehari-hari, menjadi tahu tentang perubahan positif. Nah, ini perasaannya, merasa senang, merasa ada pencerahan, gembira, merasa senang dan memperoleh ilmu yang bermanfaat, ingin menerapkan disiplin perubahan. Nah, di sini juga peran among kita itu berbeda-beda. Ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau dan manajer, ada yang tergantung kejadiannya, ada yang dikondisikan dengan ilmu baru agar siswa senang dan dengan benar. Ada juga sebagai teman, ada yang menjadi penghukum dan manajer. Ketika kita sudah mengetahui tentang budaya positif yang saya paparkan ini, akan menjadi among seperti apa? Ada yang sebagai manajer, pemantau yang lebih baik sebagai manajer, among yang kebaikan bersama atau murid menjadi teman dan manajer. Baiknya untuk Bapak dan Ibu guru itu kita sebagai pendidik, sebagai manajer, karena kita mencatat keseluruhannya. Jadi sebagai pendidik sebaiknya kita itu menjadi posisi kontrolnya menjadi seorang manajer. Untuk terakhir, ini kesepakatan penerapan budaya positif yang sudah saya buat. Itu yang pertama membaca surat-surat pendek bersama. Apakah sepakat? Sepakat. Sepakat tidak? Membaca surat-surat pendek bersama. Yang kedua, berbaris di depan kelas sebelum masuk. Sepakat tidak? Setuju? Setuju. Yang ketiga itu memeriksa kebersihan, baik itu kebersihan kelas,
lingkungan sekolah atau kebersihan badan seperti buku, rambut, seragam. Apakah sepakat? Setuju tidak Bapak Ibu? Yang keempat, menyanyikan lagu wajib setiap hari. Ini sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Jadi setiap hari saya mengajukan kesepakatan ini menyanyikan lagu wajib karena untuk mengenang jasa pahlawan kita dan juga sebagai rasa nasionalisme kita terhadap tanah air tercinta Indonesia. Sepakat tidak Bapak Ibu? Dan yang terakhir itu literasi pojok baca kelas. Karena bagaimanapun juga di sini masih banyak murid yang belum bisa membaca. Jadi khususnya untuk kelas 1, 2, 3 saya memberikan kesepakatan penerapan budaya positif untuk literasi pojok baca kelas. Apakah sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Setuju ya? Mudah-mudahan kesepakatan penerapan budaya positif ini konsisten dilakukan dan berkelanjutan. Ya, bukan hanya sehari atau 2 hari, tapi konsisten dilakukan dan berkelanjutan. Bisa diterima Bapak Ibu? Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir dan mendampingi diseminasi saya pada hari ini, kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan di SD Sarabau juga sudah membersamai saya dalam acara diseminasi kali ini. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan penerapan budaya positif ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan milik saya sebagai manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Ya, selanjutnya foto bersama. Apa kaos kaki tadi? Fotonya pakai ini aja, fotonya pakai tripod. Tripod di